بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Senang sekali pemirsa Dam Indonesiaku kembali menyapa Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas tentang sesuatu yang insya Allah akan menambah keilmuan kita, khasanah kita tentang Islam. Dan kebetulan alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini saya berada di tengah-tengah jamaah Masjid Al-Badariyah, Jalan Raya Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Insya Allah nanti kita akan mengaji bersama ya. Nah ini saya sudah bersama salah seorang jamaah yang kebetulan ini Ibu siapa Bu namanya? Mohon maaf. Ibu Nurjana. Ibu Nurjana, Ibu tadi seperti yang disampaikan qori kita bahwa ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa kita dianjurkan untuk selalu berzikir yang itu akan insya Allah akan menenangkan hati kita. Nah tema pada kesempatan hari ini Ibu dan juga pemirsa akan membahas tentang penyakit hati yang itu berujung pada kehancuran. Kita nggak kebayang ya Bu ya kalau misalnya kita tidak berzikir maka hati kita akan sakit. Nah salah satu yang jadi penyakit hati itu adalah saya melihat fenomena di antara kita ini biasanya nih ibu-ibu nih ini suka ngomongin tetangga ya nggak sih Bu? Sering malah saya suka diomongin orang. Oh malah justru sering Sering. diomongin, Iya. oke. Jadi terus Tapi kalau saya ini aja sih solusinya ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir. Dengan perbanyak istighfar, insya Allah itu keikhlasan itu akan timbul dengan dirinya sendiri. Baik, nah ini nanti tema besar kita yaitu tentang penyakit hati yang itu ternyata berujung pada kehancuran ya. Nah guru-guru kita insya Allah pemirsa dan juga para jamaah di sini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Khalil Nafis, Assalamualaikum Yai, dan juga Ustadz Sayyid Kutub, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat semua Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti kita akan tema besar kita Yai tentang penyakit hati yang itu insya Allah akan ternyata berujung pada kehancurannya ya. Nah ini Yai insya Allah akan membahas di segmen 1 ini tentang hakikat hati. Seperti apa hakikat hati itu sendiri dalam Al-Quran dan dalam Islam menjelaskan. Kami persilakan kepada Yai Khalil. Silakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Badriyah rahimakumullah. Ibu bapak pernah makan hati? Hati apa? Hati onta. Ya buat obat. Saya yakin Bapak Ibu sering mengatakan, wah makan hati katanya. Kira-kira hati apa yang dimakan? Pasti itu kalau makin hati orang. Ya. Kalau kita makan hati ayam gak ada yang ngomong keenakan. Hati kambing gak ada yang ngomong keenakan. Itu hati, artinya makna hati itu ada hati yang sifatnya fisik, ada non fisik. Yang ada dalam diri kita segumpal darah menjadi sebuah daging di dalam diri kita itu adalah hati. Atau di hewan juga ada. Tapi hati yang dimaksud dalam Al-Quran adalah hati manusia, perasaan. Tilkal latifatu ar-ruhaniyatu la ya'lamu haqiqata, la ya'lamu hadun haqiqataha illallah. Apa itu hati? Sesuatu yang lembut sifatnya ruh. Spiritual kita. Ya roh kita, rohani kita yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka sebut siapa yang tahu hati orang. Tapi pancaran hati bisa kelihatan dari wajahnya. Hati orang yang bersih, mukanya bersih. Ini mohon maaf Pak Haji, mukanya bersih sekali. Ya, pasti Pak Kiai sering Pak Haji ini bangun sebelum subuh. Kalau yang biasa bangun setelah subuh mukanya bengep-bengep. Udah lihat wajahnya masing-masing. Mau pakai ke salon kayak mau pakai apa pembersih wajahnya kelihatan bengep-bengep. Itu panjang dari hati kalau ada keadaan ruwet. Mau kemana Pak? Gak tahu kemana. Orang nanya baik-baik gitu loh. Tapi kalau hatinya bersih dituduh sama orang pun mungkin oleh orang lain disudutkan senyum saja. Itulah untuk saya lebih dekat kepada Allah, ada makhluk Allah yang baik, ada makhluk Allah yang tidak baik. Itu roh di hati kita. Makanya kalau orang hatinya bersih, orang pada datang, hatinya enggak bersih, orang pada pergi. Nah ibu bapak sekalian, peliharalah hati yang bersih itu karena pada dasarnya hati manusia itu adalah bersih dari Allah. Kitalah yang mengotori. Apa yang mengotori pertama? Dosa. Ibu bapak biasanya awal-awal coba ibu bapak sekalian berbuat dosa. Na'udzubillah. Orang yang gak pernah nyakitin orang itu kepikiran. Ya Allah saya tadi nyakitin orang. Ini hati. Mencuri juga begitu. Mungkin ibu-ibu biasanya gak enak ngambil punya orang. Tapi awalnya loh kok di sana kalau kondangan kok dimasukin tas. Tasnya gede dimasukin. Nah ini adalah dimasukin lagi, numpuk. Padahal nyampe di rumah gak dimakan. Awalnya merasa berdosa, ya Allah saya ngambil kira-kira halal atau tidak. Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kita ini ngambil dosa itu terus biasa. Wala taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Hatinya yang berdosa. Kemudian juga kadang-kadang kita membuat kita ini apa? Iri. Ghillan lilladzina, iri pada yang lain. Ya, ketiga, dari yang ada pada kita ada maradun fi qulubihim maradun karena apa? Munafik. Maka ibu bapak sekalian cara ngobati gampang apa? Istighfar kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyakin baca Al-Quran bapak ibu sekalian. Banyakin baca istighfar. Beramal soleh. Paksa dirinya ini untuk beramal soleh pada orang lain sebelum dipaksa oleh orang lain. Ngapain saya kok pelit banget ya? Ngapain saya kok gak mau nolong orang? Ini hati gak bener nih hati saya. Bersihkan dengan cara apa? Istighfar dan salawat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai Khalil Nafis tadi, bahwa hati kita hakikatnya bersih, namun justru yang membuat kotor adalah dosa-dosa kita. Nah lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mendeteksi hati kita terpapar sakit atau terkena penyakit hati. Insya Allah Ustadz Said Kutub akan menjelaskan di segmen kedua ini. Tetaplah di Damai Indonesia pemirsa, usai jeda kami akan kembali.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih di program Damai Indonesiaku pemirsa. Setelah tadi satu segmen disampaikan Kiai Khalil Nafis betapa hakikat hati ketika hati itu kotor maka sesungguhnya itu dikotori oleh dosa. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Kiai Badarudin Ali ya. Bahrudin Ali. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sehat Kiai. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatinya insya Allah sehat ya. Selalu bersih. Yai, kalau Yai sendiri kalau merasakan ada sakit hati itu solusinya gimana ya enaknya ya kalau yang dilakukan oleh Yai? Ya kata Kiai Khalil Nafis, menyesal dalam hatinya. Ya kalau umpamanya kita menyakiti orang, aduh saya pernah menyakiti orang, aduh saya menyesal itu. Baik, Iya, maka menyesal kemudian istighfar gitu ya. Istighfar. Oke, nah Yai nanti insya Allah di segmen ini Yai, Ustadz Said Kutub akan menjelaskan bagaimana kita mendeteksi ketika hati kita terserang penyakit. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Oke, silakan Ustadz Said Kutub, kami persilakan untuk disampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan Gurunda mulia Kiai Haji Khalil Nafis dan juga para hadirin jamaah di mana saja berada maupun yang hadir di Masjid Al-Badariyah ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 125, di dalam surat Al-Hajj ayat 52, 53, 54 tentang hati. Yang pada intinya adalah hati itu ada 3. Yang pertama ada hati yang sakit. Yang kedua adalah hati yang mati. Yang ketiga adalah hati yang sehat. Bapak Ibu hatinya sehat atau sakit? Mudah-mudahan hatinya sehat, dompetnya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Duit bukan segalanya Bapak Ibu, tapi segala-galanya butuh duit. Zaman sekarang orang yang tidak punya duit seperti orang yang wafat. Betul enggak? Ya, mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hati, hati yang sakit berarti banyak penyakit. Kenapa? Karena melakukan maksiat dan dosa. Contohnya di antara hati yang berpenyakit adalah pertama adanya iri dengan orang lain, hasad. Boleh nggak kita iri dengan orang lain? Boleh kata Nabi, tapi cuma 2 hal. La hasada illa fitnatain. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta tapi diberbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqnahum yunfiqun. Terima dari Allah, kasih lagi kepada yang lain, terima kasih, hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belajar lalu mengajarkan ilmunya. Sungguh mulia. Selebihnya nggak boleh kita iri kepada orang lain, hasad, susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Tetangga beli kulkas kita yang nyesek, betul nggak? Tetangga punya mobil kita yang nyesek. Ini masalah nggak? Masalah dalam diri kita. Padahal dia supir. Itu mobil orang, tenang aja Bapak Ibu. Rezeki ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing gak akan makan nasi goreng kita. Kita makan rumput kambing, mungkin gak Bapak Ibu? Jangan khawatir, rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi penyakit hati yang lain adalah apa?
sombong. Bahasa sekarang tuh sombong amat. Boleh nggak kita sombong, Bu? Wala tamshi fil ardi maraha. Nggak boleh sombong, Bu. Baru jadi ketua RT aja sombong banget, dipanggil nggak nengok, betul nggak? Misalnya, tapi jamaah sini orang soleh dan soleha semua. Jamaah juga yang di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh sombong, Bu. Kita kecil, manusia ilmunya sedikit, hartanya sedikit. Yang menguasai langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, kita mendeteksi kita sakit atau enggak bagaimana? Ria, pamer. Pernah enggak kita memamerkan? Kalau makan di tempat-tempat biasa jarang kita posting. Kalau tempat-tempatnya mewah kita posting. Padahal itu tempat orang, ya enggak? Kenapa kita ria? Enggak boleh. Hartanya banyak ditampilkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dipamerkan enggak boleh. Yang menerima hadiah dari kita, sedekah dari kita juga upayakan bagaimana guru kita mencontohkan, diblurkan. Khawatir nanti menyakiti hati dia, betul gak Bapak Ibu? Jaga hati dia, kita jangan dipamerkan. Berapa sih harta kita, berapa sih ilmu kita, harta kita 5 miliar, penyakit kita 5, miliar. Habis gak? Habis, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada lagi gak penyakit hati lainnya? Hati yang lainnya ada lagi gak? Biasanya ini nama penyakitnya namanya gibah. Gibah, ngomongin orang. Biasanya ini yang ngomongin orang itu bapak-bapak, kalau ibu-ibu nonton bola. Betul gak Bu? Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai malam hari ini tidak ngomongin orang. Tidak seperti tetangga sebelah, ya gak? Itu biasanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu soleha semua di sini. Alhamdulillah, orang yang menjaga lisannya, kemudian menjaga kemaluannya, insya Allah dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi nggak penyakit hati lainnya? Ada lagi apa Bu? Kira-kira ada lagi nggak? Nah masalah apa? Ini rezeki lagi ya. Nggak usah khawatir, rezeki udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Sudah ditentukan. Yang ada di bumi semua rezekinya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tempuh dengan cara yang halal maupun yang haram sama. Maka tempuhlah yang halal lagi baik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Said Kutub tadi, bahwa penyakit hati kita deteksi dari berbagai macam yang ada di sekitar kita. Salah satunya kita mulai menggibah, kita mulai ada sifat hasad dan juga sombong. Insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu semua. Namun saya yakin di segmen 3 dan 4 nanti masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang akan kita bahas nanti, yang akan kita tanyakan kepada Ustadz kita, guru-guru kita tentang bagaimana penyakit hati itu berujung pada kehancuran. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Anda masih di program Damai Indonesiaku. Tema besar kita masih mengangkat tentang penyakit hati yang berujung pada kehancuran. Ustadz Said Kutub tadi menyampaikan bahwa kita bisa mendeteksi bahwa penyakit kita, hati kita terserang penyakit, yaitu diantara dengan sombong, kemudian juga dan ghibah. Nah di segmen ini pemirsa saya buka pertanyaan untuk para jamaah yang hadir di sini. Insya Allah kami persilakan kepada jamaah dari bapak-bapak dan nanti insya Allah akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Khalil. Baik, silakan berdiri, disebutkan namanya, boleh diturunkan sedikit maskernya biar lebih jelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamaah Masjid Jami Al-Badariyah, nama saya Sohai Bukhari. Masya Allah, Sohai Bukhari namanya. Sohai Bukhari, ya. Indah sekali namanya Ustaz. Sohai Muslim nanti. Ya. Oke, silakan Pak Sohai. Kiai Nafis dan para narasumber yang kami hormati, tadi menyimak dari pembicaraan kaitan dengan penyakit hati termasuk hasud, termasuk hibah. Ini kalau kita mendengar bahwa kita manusia dibisikin oleh setan. Lah, dengan istighfar apakah cukup
Atau pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyadarkan hati kita ataupun memberikan kepada orang lain agar mereka menjadi faham dan bisa tidak lagi hati sakitnya ataupun hatinya sakit. Gitu aja Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sohi, terima kasih waktunya, pertanyaannya. Tidak hanya, apakah hanya cukup dengan beristighfar Yai? Mungkin sikap-sikap yang lain kita lakukan. Tentu adalah bagian, tapi tidak cukup hanya istighfar. Innaka la tahdi man ahbabtah walakinnallahu yahdi man yasha. Kita tidak bisa memberi hidayah, penyadaran kepada siapa yang kita senangi, termasuk pada anak sendiri. Seperti Nabi Nuh tidak bisa. Karena apa? Itu otoritas Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah doa kepada Allah. Nah, untuk kita, hati kita terbuka ini, yang harus dimintakan kepada Allah. Kalau dalam ilmu psikologi namanya mental block. Jadi mental kita ini sudah nutup. Sumum bukmun umyum fahum. Jadi udah ketutup. Maka minta dibuka oleh Allah. Kayak botol ditutup, disiramin diisi air gak bisa masuk. Biasanya karena ada 4 hal. Dirinya itu ego, merasa hebat sendiri. Yang kedua karena emosi, marah. Ya. Yang ketiga itu karena sombong. Yang keempat karena pengetahuannya. Itu kerangka manusia, tapi Allah yang maha membuka. Oleh karena itu untuk membuka hati dengan cara apa? Ya tubuh kepada Allah, tobat pada Allah. Diikuti dengan amal soleh. Termasuk wong kang soleh kumpulono. Bareng orang soleh. Jadi awalnya mungkin malas ke masjid, tapi kok teman-teman pada ke masjid, ikut ke masjid. Awalnya malas semuanya berbagi sama orang, loh kok saya menjadi orang pelit sendiri, teman-teman pada ngasih. Enggak apa-apa, awal-awalnya ikut-ikutan. Lama-lama kita ikut. Begitu juga penyakit hati, awalnya kita bersih, kumpul dengan orang rusak, bisa ikut rusak. Oleh karena itu orang soleh dikumpulkan, maka datang kepada orang soleh, ya kita silaturahim, kita memberikan kepada orang soleh, itu ada ajarannya, datang ke kiai, ya bukan saya minta disalamin duit ya, enggak, nanti salamin juga alhamdulillah, tapi tidak untuk itu. Tapi orang-orang dulu mengajarkan kita datang ke kiai salaman, cium tangan, terus memberikan, itu apa? Mungkin ngumpul sama orang-orang soleh, yang nanti juga di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berupaya tobat, istighfar, doa, juga kita keseharian diupayakan untuk beramal soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Masya Allah, selain juga doa dan juga istighfar, ada sikap, ada perilaku, ada sesuatu yang kita lakukan agar hati kita tidak tertutup begitu ya. Betul. Baik, sedikit dari Ustadz Said Kutub mungkin mau menambahkan. Baik, jadi sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah, tadi ada hati yang sakit, kemudian hatinya berpenyakit. Hati yang sehat, kemudian harus ada obat hati. Nah kita kenal dengan 5 obat hati. Yang pertama adalah apa? Membaca Al-Quran dan maknanya. Sampai saat ini kita baca Quran enggak Bapak Ibu? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dia nanti akan menjadi penolong orang yang membacanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar lalu mengajarkan Al-Quran. Kemudian selain kita membaca Al-Quran yang pahalanya luar biasa, kemudian adalah kita membaca, mentadaburi, memahami isi Al-Quran. Minimal terjemahannya. Al-Quran ada yang salah nggak? Nggak ada sedikit pun. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada orang yang mau menamakan anaknya ada di dalam Al-Quran. Pertama kali yang dia lihat adalah itu nama anaknya. Dia mau menamakan anaknya, dibuka Jahannam. Ada nggak Jahannam di dalam Quran? Jangankan Jahannam, Fir'aun juga ada, Qarun juga ada. Yang salah adalah apa? Bukan Qurannya, kitanya nggak paham. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman disebut nama Allah bergetar dia. Dibacakan Allah Subhanahu wa taala naik imannya. Gimana mau getar? Ngerti juga
Baik, Masya Allah luar biasa sekali yang disampaikan Ustaz Said Kutub. Saya yakin masih ada permasalahan yang akan ditanyakan para jamaah di sini karena penyakit hati ini sangat dekat dengan keseharian kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda. Baik pemirsa, masih di program Damai Indonesiaku. Di segmen terakhir ini saya masih akan berikan satu kesempatan penanya kepada ibu-ibu yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Kiai Khalil Nafis dan Ustaz Said Kutub yang nanti akan memberikan jawabannya. Ibu Futiha silakan berdiri, boleh oke duduk saja nggak apa-apa, boleh sambil diturunkan maskernya. Silakan Ibu Futiha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Futihah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Yang akan saya tanyakan Pak Kiai, kalau ada seseorang yang iri atau sentimen terhadap keberhasilan tetangga atau teman gitu. Tapi kebanyakan orang kan ngiri itu terhadap kekayaan ya. Tapi yang ini ngiri terhadap keberhasilan tetangga yang anaknya berhasil, bisa S2, S3 dan seterusnya begitu. Itu apakah termasuk sakit hati Pak Ustadz? Baik, itu aja Terima kasih, pertanyaan Pak baik Ustadz. bisa kami tangkap Ibu Futiha. Ini tadi seperti yang disampaikan Ustaz Said Kutub tadi bahwa kita sebenarnya diperbolehkan untuk hasad. Ada dua yang diperbolehkan oleh Rasul yaitu kesuksesan dan juga nilai sedekah sahabat kita. Apakah ini juga termasuk yang diperbolehkan Ustaz yang disampaikan Ibu Futiha tadi? Ustaz Said Kutub silakan. Baik Bunda, Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya. Jadi hasad yang dibolehkan tadi itu dua, ya, tentang orang yang belajar lalu mengajarkan ilmunya siang dan malam, punya harta, bukan hanya dia hartawan tapi dermawan. Kita melihat kesuksesan orang itu boleh kita meniru untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, keberhasilan orang, kebahagiaan orang itu kita bisa menirunya. Jangan sampai kebahagiaan kita tuh nggak boleh diambil oleh orang lain, ya. Silahkan diambil oleh orang lain. Bahkan kita bahagia, seneng rasanya punya tetangga soleh, soleha, baik, tiru dia kebaikannya. Itu boleh. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan kita iri karena kita nggak sanggup. Maka kita belajar, banyak tanya, banyak tahu, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan juga membandingkan anak kita dengan anak tetangga. Kadang-kadang anak-anak kita tuh marah ya. Kalaupun ada kekurangan kita perbaikan terus, lakukan perbaikan. Kita menjadikan contoh, bukan dibandingkan untuk dijatuhkan. Tapi berikan semangat, inilah contoh teladan yang terbaik. Tetangga kita, keluarga kita, luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, jadi motivasi buat diri kita ya Ustaz Said ya. Yai Khalil mungkin ada tambahan sedikit Yai? Ya, tadi hasad yang boleh tidak berarti ingin orang lain itu jatuh. Saya ingin alim juga yang mengajarkan. Anak saya pengen jadi ulama juga tanpa yang ulama jadi preman. Pada orang kaya dermawan bukan berarti biar jadi orang jatuh miskin, enggak. Saya ingin kaya juga yang dermawan. Jadi hasudnya ghibtoh namanya. Bukan hasud iri hati. Nah kalau iri hati itu beda, orang lain biar jatuh, biar orang miskin, yang ulama biar terjerembab oleh setan, itu tidak boleh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sering-sering muhasabah. Ya evaluasi diri, sebelum tidur pikir-pikir seharian ini saya itu udah benar atau tidak. Karena apa? Penyakit hati itu yang tahu orang lain, diri sendiri nggak tahu. Beda dengan penyakit fisik yang tahu diri sendiri. Nyeri lah ya, flu lah, itu diri sendiri yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, coba ya kalau kita ini mau tidur muhasabah dulu. Yang kedua kalau kita maunya berhasil orang lain pengen kayak kita, ada orang ngiri, doain aja mudah-mudahan dia itu oleh Allah Subhanahu diberikan nikmatan lebih dari saya. Yang kedua kalau ada orang iri senyum saja, jangan usah dilawan. Itulah tingkatan ihsan. Antuhsin liman asa ilaika antuhsin. Berbuat baik bagi orang yang berbuat buruk. Kalau orang yang biasa memberikan hadiah kemudian kita balas dengan hadiah itu udah biasa. Tapi kalau ada tetangga yang sering ngiri, ngomongin sana sini, udah kalau datang perjalanan kasih.
kemudian datang ke sana, itu dengan sendiri akan, iya saya kok marah terus sama dia, kenapa benci, dia baik banget sama gue. Lama-lama Allah berikan hidayah pada dia. Tidak mungkin orang iri dibalas dengan gagah-gagahan lalu dia akan berubah, tidak. Jadi mematikan api itu dengan air, bukan dengan api juga. Masya Allah, tapi ada pertanyaan atau ada sikap Yai ketika kita mungkin beribadah, kita selfie, kemudian kita tunjukkan ke orang tapi dengan maksud untuk berdakwah. Orang mungkin mengatakan dia sombong, tapi saya untuk mengajak orang untuk kebaikan, ini bagaimana Yai? Ya kan, in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi kalau kita ini memberi sesuatu, kalau memang bisa dirahasiakan, rahasiakan. Kalau bisa kita berikan kepada tepat sasaran, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tujuannya dakwah, fani'immahi. Itu nggak apa-apa silahkan, tapi niat dakwah. Tapi yang tahu siapa? Hatinya. Tapi lo tiap saat selfie, blak-bluk gitu kan. Kayak orang berangkat umroh, mau berangkat umroh, sampai Ka'bah di foto, makan di foto lagi, di share. Itu bukan dakwah, itu sombong. Ya, jadi beda. Jadi perilaku itu bisa menggambarkan dari hati kita. Oleh karena itu jaga hati. Wah saya takut sombong, udah saya diam-diam dulu. Tapi kalau memang tujuan biar orang pada ayo kita umroh teman-teman, enggak dipublish gitu. Jadi ada waktunya. Kayak saya juga kadang-kadang narsis juga, kalau enggak narsis enggak eksis. Ya, saya punya media sosial, tapi tujuan saya insya Allah niat saya tata untuk kebaikan. Sekiranya menimbulkan sombong, saya enggak jadi. Jangan ya sombong nih nanti nih ya. Ini harus dikontrol. Meskipun kami sebagai manusia kadang-kadang lupa kontrol. Ini bukan hanya kami saja, ustadz juga manusia. Kadang-kadang narsis juga, itu bisa saling mendengarkan nasihat ustadz yang lain untuk apa? Untuk kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Satu doa yang mungkin sangat kita hafal untuk menjaga hati kita, yaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Semoga hati-hati kita terjaga dalam ketaatan Allah, dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan Kiai Khalil nanti akan menyampaikan atau memimpin doa di penghujung acara. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi nabiyyuka wa 'abduka wa na'udzubika min syarri ma 'ada bihi nabiyyuka wa 'abduka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya kafi ya mughni ya fattah ya razak. Allahumma rzuqna ya Allah wa auladana wa tullabana wa jama'atana rizqan katsiran mubarakan halalan thayyiban wa 'alimna 'ilman nafi'an bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.